Maka kalau tidak ada mendatangkan kemanfaatan, tentu saja rugi. Dan rugi kata beliau tadi lebih-lebih di akhirat yang tentu saja berkepanjangan. Kalau di dunia ya barangkali dalam hitungan puluhan tahun, paling lama 100 tahun atau lebih, ya akhirnya berakhir juga dengan kematian. Tapi kalau kehidupan akhirat abadal abidin, untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat As-Sanabil TV rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara Balalajaran. Harapannya mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendatangkan rahmat kasih sayang Allah, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang kemarin sudah sampai di halaman 3 pada baris pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qala ayyuhal waladu, wahai anakku yang tercinta, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian beberapa nasihat yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu, kepada umat beliau. Qauluhu, ialah sabda alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, sebagai tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, istighaluhu bima la ya'nihi, yaitu selalu sibuknya si hamba mengerjakan suatu perkara yang tidak ada faedahnya. Wa inimru'un dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati, dan seandainya seseorang berlalu atau hilang satu saat saja min umrihi, dari umurnya, dari usianya, fi ghairi, pada barang yang bukan ma khuliqa lahu, merupakan tujuan hidupnya, minal ibadati, daripada beribadah, la jadirun, maka layaklah antatula alaihi, bahwa akan panjang atasnya, hasratuhu, penyesalannya, yaitu pada hari kiamat nanti. Wa man jawaza, dan barang siapa yang melebihi al-arba'ina, umurnya 40 tahun, walam yaglib, dan belum melebihi khairuhu, kebaikannya, ala syarrihi, atas keburukannya, fal yatajahhaz, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya, ilan nari, untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Nabi. Wa fi hadhihi nasihati, maka ujar Imam Al-Ghazali, pada nasihat ini, kifayatun, cukuplah,
li ahlil ilmi, bagi semua orang yang berilmu. Sahabat As-Sanabil TV rahimakumullah dimanapun berada, dari beberapa baris yang kita baca dalam pertemuan ini, apa yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali, ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Pertama, beliau mengajak kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai, kata beliau, waktu itu kita pergunakan kepada hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Ya, meskipun dalam hukum itu al-ibahah, boleh atau tidak ada sanksi apa-apa di dalamnya. Tapi untuk pribadi kita, kemudian orang lain, kalau tidak ada manfaatnya, ya sia-sia. Begitu juga untuk kemanfaatan faedah dunia dan akhirat. Maka kalau tidak ada mendatangkan kemanfaatan, tentu saja rugi. Dan rugi, kata beliau tadi, lebih-lebih di akhirat yang tentu saja berkepanjangan. Kalau di dunia ya barangkali dalam hitungan puluhan tahun, paling lama 100 tahun atau lebih, ya akhirnya berakhir juga dengan kematian. Tapi kalau kehidupan akhirat abadal abidin, untuk selama-lamanya. Nah, karena itu yang kedua, kata beliau, pergunakanlah waktu kita untuk yang kebalikannya tadi, yang manfaat sesuai dengan tujuan Allah menciptakan makhluknya. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran sebagai bimbingan buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Allah memberikan kepada kita semua waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tinggal bagaimana kita menyikapi supaya waktu itu bernilai ibadah. Para ulama memberikan bimbingan kepada kita agar aktivitas kegiatan kita bernilai ibadah, maka satu yang harus kita perhatikan adalah niyatuhu sahihah. Niatnya itu benar. Kemudian yang kedua, wa ghayatuhu, tujuannya mardhatillah, untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada itu, dari niat yang benar, kemudian tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan sia-sia. Nah, karena itu gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang tadi sifatnya mendatangkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan memasukkan niat kita untuk mengejar keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu apapun profesi kita, harapannya mudah-mudahan dengan niat yang tulus tadi, kemudian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan bernilai ibadah. Yaitu barangkali apa yang kita kaji pada kesempatan sore menjelang malam ini, atau menjelang malam yang mulia, yaitu malam Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya, maghfirah ampunannya, dan ridhanya, dan mudah-mudahan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal tadi, yaitu melaksanakan dengan seikhlas mungkin, kemudian semata-mata mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke As-Sanabil.